Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cantika Aulina dengan NIM akhir 155. Jadi, saya di sini akan menjelaskan tentang peradaban Islam di masa kenabian. Jadi yang pertama itu ada periode Makkah. Nabi Muhammad SAW ini lahir pada hari Senin tanggal 20 April tahun 571 Masehi. Nah, periode ini tuh berfokus pada awal kenabian, dakwah rahasia dan terang-terangan serta tantangan dari kaum Quraisy. Kemudian awal kenabian ini yang pertama, wahyu pertama itu terdapat pada surat Al-Alaq ayat 1-5 yang diterima pada 17 Ramadan tahun 611 Masehi. Kemudian terdapat pada wahyu kedua itu pada surat Al-Mudatsir ayat 1-7 yang datang setelah 2 tahun. Selanjutnya itu ada tahap-tahap dakwah. Yang pertama itu ada tahap secara diam-diam di lingkungan keluarga dan sahabat dekat. Lalu yang kedua ada kepada keturunan Abdul Muthalib. Yang ketiga ada dakwah kepada semua orang setelah wahyu Allah itu surat Al-Hijr ayat 94. Kemudian di sini ada faktor-faktor Quraisy yang menentang dakwah Nabi. Itu yang berisi para pemimpin Quraisy tidak dapat menerima ajaran tentang kebangkitan kembali dan pembalasan di akhirat. Lalu yang kedua ada mereka itu tidak dapat membedakan antara kenabian dan kekuasaan. Lalu yang ketiga itu takut kehilangan mata pencaharian karena pemahat dan penjual patung itu memandang Islam sebagai penghalang rezekinya mereka. Yang keempat ada Nabi Muhammad menyerukan persamaan hak antara hamba saya dan juga bangsawan. Dan yang terakhir ada taklid kepada nenek moyang adalah kebiasaan yang berasal dari bangsa Arab. Kemudian di sini ada tentangan kaum Quraisy. Yang pertama, meminta Abu Thalib memilih satu di antara dua, yaitu memerintahkan Muhammad agar berhenti dari dakwahnya atau juga bisa menyerahkan kepada mereka untuk dibunuh. Kemudian ada penyiksaan kejam terhadap budak yang masuk Islam. Dan yang terakhir seperti boikot ekonomi atau hubungan jual beli yang dilarang terhadap Bani Hashim. Kemudian di sini ada hijrah ke Habasyah. Jadi hijrah ke Habasyah ini atau disebut dengan Ethiopia itu terjadi 2 kali untuk menghindari siksaan. Rombongan pertama yang dipimpin oleh Utsman bin Affan sebanyak 15 orang dan rombongan kedua dipimpin oleh Ja'far bin Abi Thalib yang berisi 81 orang. Lalu Abu Thalib dan Khadijah wafat pada tahun 10 kenabian. Abu Thalib, pelindung utamanya, meninggal dunia dalam usia 87 tahun. Dan 3 hari setelah itu meninggal dunia pula istrinya, Khadijah, dalam umur 65 tahun. Nah, Nabi ini tuh juga mengalami penolakan atau pelecehan saat berdakwah ke Taif. Nah, kemudian ada periode Madinah. Jadi periode Madinah ini tuh ditandai dengan pembentukan negara Islam, perumusan konstitusi dan peperangan membela diri. Yang pertama ada hijrah ke Yastrib atau Madinah. Jadi Nabi ini membangun masjid pertama di Kuba untuk melaksanakan sholat Jumat pertama di perkampungan Bani Salim atau pada tanggal 12 Rabiul Awal 13 kenabian atau 24 September tahun 622 Masehi. Kemudian mereka juga membangun masyarakat Islam. Jadi
membangun masyarakat Islam ini tuh seperti mempersatukan umat dengan menjadikan Baitullah sebagai satu-satunya tempat untuk melakukan pertemuan dan juga mempersaudarakan kaum Muhajirin atau Mekah dan Ansor atau Madinah. Nah, kemudian di sini ada Konstitusi Madinah. Jadi Konstitusi Madinah ini tuh adalah piagam perjanjian yang diantaranya itu terdiri dari 3 kelompok, yaitu bangsa Arab Muslim, bangsa Arab non-Muslim, dan orang Yahudi. Kemudian ada isi Konstitusi Madinah. Yang pertama itu, semua kelompok itu yang menandatangani piagam merupakan suatu bangsa. Yang kedua ada, bila salah satu kelompok ini diserang musuh, maka kelompok lain itu wajib untuk membelanya. Yang ketiga, masing-masing kelompok ini tuh tidak dibenarkan membuat perjanjian dalam bentuk apapun dengan orang Quraisy. Lalu yang keempat, ada masing-masing kelompok itu bebas menjalankan ajaran agamanya tanpa campur tangan kelompok lain. Ada kewajiban penduduk Madinah, baik kaum muslimin, non-muslimin, dan juga bangsa Yahudi ini tuh saling bantu-membantu moral dan material. Kemudian yang terakhir, Nabi Muhammad adalah pemimpin seluruh penduduk Madinah dalam menyelesaikan masalah yang timbul antara kelompok. Yang pertama ada Perang Badar. Perang Badar ini tahun 22 Hijrah, tahun 624 Masehi, muslimin sebanyak 314 orang itu menang melawan Quraisy 10.000 orang dipimpin oleh Abu Jahal. Kemudian di sini ada perjanjian Hudaybiyah. Jadi perjanjian Hudaybiyah ini tahun 6 Hijriah mengencan senjata selama 10 tahun. Muslimin ini belum boleh umrah tahun itu karena ditunda setahun. Poin kontroversial yaitu orang Makkah masuk Islam tanpa wali dan harus ditolak muslim. Kemudian ada isi perjanjian Hudaybiyah. Yang pertama itu ada kaum muslimin belum boleh mengunjungi Ka'bah tahun ini, tetapi ditunda sampai tahun depan. Yang kedua, ada orang kafir Mekah yang ingin masuk Islam tanpa izin walinya, itu harus ditolak oleh umat Islam. Dan yang ketiga, orang Islam yang ingin masuk kembali ke Mekah atau disebut dengan murtad ini tidak boleh ditolak orang Quraisy. Dan yang terakhir itu, gencatan senjata antara kedua belah pihak selama 10 tahun. Kemudian ada pelanggaran perjanjian Hudaybiyah. Jadi pada tahun 8 Hijriah, Bani Quraisy ini membantu sekutunya Bani Bakar yang berperang dengan Bani Khuza'ah yang bersekutu umat Islam. Maka Nabi bersama 10.000 pasukan bertolak ke Mekah. Kemudian Abu Sufyan, pemimpin Quraisy, dan anaknya Muawiyah dan juga paman Nabi Abbas menemui Nabi untuk menyatakan diri masuk Islam. Kemudian terakhir ada berhala-berhala yang selama ini ada di Ka'bah berjumlah 360 itu dihancurkan. Kemudian di sini ada Haji Wada atau disebut dengan haji perpisahan. Jadi pada tahun 10 Hijriah, haji pertama dan terakhir Nabi, khutbah Haji Wada menekankan persamaan hak atau persaudaraan, larangan riba dan balas dendam jahiliyah, perlakuan baik terhadap istri dan hamba sahaya, serta perintah berpegang teguh pada Al-Quran dan Sunnah. Dan yang terakhir ada wafat Nabi. Nah, wafat Nabi ini tuh pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun 11 Hijriah yang berusia 63 tahun. Nah, Abu Bakar ini tuh menyampaikan atau berpidato untuk mengingatkan bahwa umat Nabi Muhammad SAW ini tuh telah wafat, tapi Allah Subhanahu wa taala akan hidup selama-lamanya. Baik, sekian yang bisa saya sampaikan pada materi ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.